Ciri-ciri masa bayi. Yang pertama, masa dasar yang sesungguhnya. Merupakan dasar periode kehidupan yang sesungguhnya karena pada masa ini terbentuknya pola pikir, sikap, ekspresi, dan emosi. Yang kedua yaitu masa perubahan dan pertumbuhan berjalan dengan pesat. Pada masa ini, bayi berkembang secara pesat, baik secara fisik maupun psikologis. Yang ketiga yaitu masa berkurangnya ketergantungan. Ini merupakan salah satu efek dari pesatnya perkembangan pengendalian tubuh yang memungkinkan bayi untuk duduk, berdiri, berjalan, dan menggerakkan benda. Yang keempat yaitu masa meningkatnya individualitas. Keadaan ini memungkinkan bayi untuk mengembangkan hal-hal sesuai dengan minat dan kemampuannya. Berikutnya yaitu masa permulaan perkembangan penggolongan peran seks. Masa ini anak dikenalkan dengan norma dan perilaku sesuai dengan jenis kelamin mereka. Seperti anak laki-laki biasanya memakai baju berwarna biru dan anak perempuan biasanya memakai baju berwarna pink. Yang terakhir yaitu masa permulaan kreativitas, di mana masa ini merupakan masa anak mulai menunjukkan kemampuan untuk menciptakan ide baru atau memulai hal-hal baru. Selanjutnya ada tugas perkembangan masa bayi dari 0 sampai 2 tahun. Yang pertama ada belajar berjalan, umumnya dimulai antara usia 9 hingga 15 bulan. Kedua ada belajar memakan makanan padat, dimulai pada tahun kedua. Yang ketiga ada belajar berbicara, yang mengeluarkan suara yang berarti. Yang keempat ada mengendalikan pembuangan kotoran, belajar membuang air kecil dan besar. Yang kelima ada mengenal perbedaan jenis kelamin, yang memahami konsep dasar gender. Keenam ada membangun hubungan emosional, terhubung dengan orang tua dan lingkungan sekitar. Pentingnya stimulus selama periode ini tidak bisa diabaikan karena dapat mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan fisik pada masa bayi. Perkembangan fisik pada masa bayi meliputi beberapa aspek utama seperti pertumbuhan berat dan tinggi badan bayi, perkembangan motorik kasar, perkembangan motorik halus, perkembangan sensorik, dan pertumbuhan tulang dan otot. Nah, berikut penjelasannya. Pertama, itu adalah pertumbuhan berat dan tinggi badan pada bayi. Bayi mengalami peningkatan berat badan dan tinggi yang pesat, terutama selama tahun pertama. Biasanya, berat badan bayi bisa meningkat 2 kali lipat dalam 5-6 bulan pertama, dan 3 kali lipat meningkat pada saat ia ulang tahun pertamanya. Kedua adalah perkembangan motorik kasar. Nah, perkembangan motorik kasar ini adalah bayi mulai mengembangkan kemampuannya seperti bisa mengangkat kepala. Nah, mengangkat kepala ini biasanya itu pada usia sekitar 1-3 bulan. Kemudian bisa berguling pada usia 3-6 bulan. Kemudian bisa duduk biasanya pada usia 6-9 bulan. Dan bisa merangkak pada usia 9-12 bulan. Dan bisa berjalan biasanya pada usia 12-18 bulan. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan motorik halus. Nah, bayi juga memiliki perkembangan motorik halus, yang mana keterampilan motorik halus itu seperti meraih benda, memegang mainan, dan memindahkan objek dari satu tangan ke tangan lain. Nah, itu juga mulai berkembang di tahun pertama. Kemudian yang keempat adalah perkembangan sensorik. Nah, semakin berkembangnya bayi, panca indera bayi juga semakin berkembang, seperti peningkatan penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Bayi juga mulai mengenali wajah, suara, dan objek di sekitarnya. Kemudian yang kelima adalah pertumbuhan tulang dan otot. Nah, berkembangnya bayi juga membuat sistem kerangka dan otot bayi terus berkembang. Gunanya mempersiapkan mereka untuk berbagai aktivitas fisik seperti duduk, berdiri, dan berjalan. Nah, perkembangan fisik pada bayi ini itu sangat amat dipengaruhi oleh nutrisi yang dikonsumsi pada bayi. Dipengaruhi oleh nutrisi, kesehatan, serta stimulasi lingkungan yang diterima bayi. Selanjutnya, fungsi psikologis pada bayi.
Fungsi psikologis pada bayi sangat penting untuk membentuk perkembangan mereka secara keseluruhan. Pengalaman awal dalam interaksi sosial, pengikatan emosional, dan eksplorasi lingkungan membantu membentuk dasar bagi pertumbuhan mental, emosional, dan sosial mereka di masa depan. Penanganan yang baik dan stimulasi yang tepat dari orang tua atau pengasuh dapat mendukung perkembangan psikologis yang sehat pada bayi. Pengendalian otot atau juga disebut motorik kasar. Motorik kasar adalah kemampuan anak dalam melakukan gerakan yang melibatkan otot besar seperti lengan, badan, dan kaki. Usia 0 sampai 3 bulan hanya bisa mengangkat kepala dan menendang-nendang kakinya. Usia 4 sampai 6 bulan berguling ke kanan dan ke kiri. Usia 6 sampai 12 bulan merangkak dan berjalan sambil dipegang. 11 dan 18 bulan duduk dan berjalan secara mandiri. 18 sampai 2 tahun berjalan dengan lancar dan mencoba berlari. Usia 5 tahun, tahap ini perkembangan motorik kasarnya sudah meningkat. Apa saja tahapan perkembangan bicara anak? Berbicara merupakan keterampilan mental motorik karena berbicara tidak hanya melibatkan koordinasi kumpulan otot mekanisme suara yang berbeda, tetapi juga mempunyai aspek mental yakni kemampuan mengaitkan arti dengan bunyi yang dihasilkan. Tahapan perkembangan bicara pada anak ya ada satu, yaitu going. Istilah ini digunakan ketika anak mulai bisa mengeluarkan suara pertamanya. Tahapan ini terjadi ketika anak berusia 2-4 bulan. Biasanya kata-kata yang keluar dari mulutnya pun tidak jelas seperti ah, oh, Yang kedua ada babbling. Pada usia 4 bulan, ia akan mulai melakukan babbling atau mengoceh dengan perpaduan huruf, konsonan, dan vokal. Misalnya mama atau ba. Dan pada usia 6 bulan, anak akan memasuki tahap canonical babbling. Kemampuan menggabungkan huruf vokal dengan konsonan dengan mengulang-ulang kombinasi keduanya. Selanjutnya, di usia 12-15 bulan, anak biasanya akan mengeluarkan kata pertamanya mengandung arti. Seperti dia ingin makan, dia akan berbicara seperti mam. Lalu ada yang keempat, merangkai beberapa kata. Menjelang usia 15 bulan sampai 2 tahun, ia cenderung mulai belajar untuk menggabungkan dua kata. Misalnya, mama makan. Pada usia 2-3 tahun, anak biasanya mulai bisa menggabungkan beberapa kata menjadi kalimat. Ia juga bisa menggunakan kata pengganti seperti saya, kamu, mereka. Yang kelima, berbicara dengan susunan kalimat yang benar. Di usia 3-5 tahun, biasanya ia akan tambah cerewet karena ia sedang belajar berkomunikasi dengan baik dan memahami setiap kata baru yang ia dengar. Perkembangan emosional pada bayi sangat penting untuk diperhatikan. Pasalnya, inilah yang akan menentukan cara anak belajar mengatasi rasa takut, mengendalikan emosi, dan lebih percaya diri saat dewasa nanti. Perkembangan emosi pada bayi tumbuh pesat pada tahun pertama kehidupannya. Pada masa 0 sampai 3 bulan, bayi sedang menunjukkan dua emosi dasar yaitu kesal dan senang. Contohnya saat dia lapar, ia akan menunjukkan emosinya dengan merengek atau menangis. Memasuki usia 2 bulan, bayi mulai sering melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Disinilah ia akan mulai merespon dengan senyuman. Saat usia 4-7 bulan, sistem saraf bayi akan semakin matang. Mereka mulai merespon lebih baik rangsangan emosional. Contohnya, bayi mulai bisa tertawa saat digelitiki atau menangis ketika merasa tidak nyaman. Menariknya lagi, bayi sudah bisa membedakan wajah ayah dan ibunya, merasa aman, nyaman, dan terlindungi. Pada usia 8-12 bulan, munculnya emosi yang lebih kompleks termasuk rasa malu, takut, tantrum, dan cemburu, serta menunjukkan kecenderungan untuk lebih dekat pada orang tua.